Bab 199 Jiang Wu berubah menjadi manusia super. Para pelarian yang kelaparan selama 2 hari bertindak seolah-olah mereka berada di bawah mantra. Ketika mereka mendengar kata makanan, semua orang berlari gila ke kelompok Jiang Wu. Mereka sudah lama memperhatikan kelompok orang ini. Meskipun Jiang Wu dan murid-muridnya berhubungan baik dengan kelompok Ren Xiaosu, masih ada pemisahan di antara mereka. Bukankah kedua kelompok juga duduk terpisah saat makan? Tetapi mereka tidak mengerti bahwa Jiang Wu hanya berusaha untuk mandiri sehingga mereka tidak akan menjadi beban bagi kelompok Ren Xiaosu. Saat kerumunan hendak membuat terburu-buru untuk Jiang Wu dan murid-muridnya, Chen Wudi melangkah maju untuk mendapatkan di antara mereka. Karena dia telah diperintahkan oleh tuannya untuk melindungi perkemahan, dia harus melakukannya bahkan jika sejuta pasukan turun ke mereka. Bagi Chen Wudi, orang-orang di depannya tidak lagi melarikan diri, tetapi iblis keji. Dari sudut pandangnya, wajah mereka telah berubah menjadi gelap, penampilan smoky, dan tangan dan kaki mereka telah menjadi cakar kebinatangan. Tapi, sebelum Chen Wudi bisa sampai di depan Jiang Wu, dia melihatnya dengan tegas mengangkat pistolnya dan menembakkannya ke kerumunan. Orang-orang yang terikat padanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Seseorang jatuh ke tanah setelah tiba-tiba tertembak, dan bahkan ada ekspresi tak percaya di wajahnya saat dia jatuh ke tanah. Setelah jantung korban tertembak, darahnya berhamburan keluar dari luka tembak dan menodai pipi Jiang Wu yang merah darah. Namun, para siswa tidak merasa takut saat melihat ini. Sebaliknya, mereka berpikir noda darah menyerupai bunga prem di salju. Kerumunan ketakutan setelah mendengar suara tembakan kedua dan mundur. Jiang Wu tidak menurunkan pistolnya dan terengah-engah, seolah bingung. Dari samping, Ren Xiaosu menyaksikan adegan itu terungkap. Dunia ini bahkan telah memaksa seseorang sebaik Jiang Wu untuk menembak dan membunuh orang lain. Xiao Yu berjalan dan perlahan-lahan melepaskan pistol dari tangan Jiang Wu. Baru saat itulah Jiang Wu kembali sadar. Xiao Yu menghibur. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Petik 2. Ren Xiaosu memandang Jiang Wu dan bertanya, apakah kamu takut? Di tanah beku dan bersalju, api unggun merah oranye yang berkedip-kedip menerangi wajah Jiang Wu dengan sangat lembut. Jiang Wu menoleh ke Ren Xiaosu dan berkata dengan berlinang air mata, jika aku tidak turun ke dunia bawah, siapa lagi? Ren Xiaosu terkejut melihat noda darah yang telah tumpah pada Jiang Wu mulai bergerak tanpa sadar ke tangannya. Ketika mereka akhirnya selesai berkumpul di tangannya, bunga prem merah terbentuk. Itu telah terbentuk menjadi batang tunggal bunga plum tunggal di tangannya. Kelopak bunga semua tajam seperti pisau. Setelah itu, kelima kelopak bunga prem terlepas dari tangkai dan mulai melayang di sekitar Jiang Wu seolah-olah mereka melindunginya. Angin sepoi-sepoi mengalir di sekitar Jiang Wu karena membuat rambutnya yang lembut bergetar dan menjadi hidup. Ren Xiaosu melempar kayu kering ke arah Jiang Wu saat dia memikirkan sesuatu. Kelopak bunga plum tampaknya melihatnya dan menghancurkan kayu menjadi potongan-potongan. Kali ini, giliran Ren Xiaosu yang terpana. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Wu akan menjadi manusia super dengan satu tembakan dari pistol. Murid-muridnya pergi dan menatap Jiang Wu dengan gembira. Ketika mereka mendekatinya, kelopak bunga plum menempel kembali ke tangkai dengan cara yang menyerupai kuncup yang menunggu untuk mekar. Guru, kamu juga telah menjadi makhluk supernatural, kata siswa dengan gembira. Wang Fugui mengeluarkan pistol yang diberikan Ren Xiaosu sejak lama. Dia melihat pistol itu, lalu ke arah kerumunan yang melarikan diri. Dia terjebak dalam dilema. Ren Xiaosu membentaknya. Itu tidak ada hubungannya dengan senjata atau membunuh orang lain. Itu terjadi murni karena tekadnya telah mencapai titik transisi. Petik 2. Lalu bisakah aku mencapai titik transisiku juga? Wang Fugui berkata dengan antisipasi. Melihat bagaimana Wang Dalong terus meragukan garis keturunan keluarganya, Wang Fugui benar-benar ingin membuktikan dirinya. Ren Xiaosu digelitik ping oleh Wang Fugui. Jangan memikirkan semua hal yang tidak relevan itu. Ini tidak seperti semua orang bisa menjadi makhluk supernatural. Bahkan jika Anda bukan satu, Anda masih bisa menjalani kehidupan yang baik. Petik 2. Pada saat ini, kelompok pelarian menjaga jarak karena takut bahwa Ren Xiaosu akan mencari mereka untuk menyelesaikan skor.
Baru pada saat itulah mereka memahami bahwa pemaksaan moral dan tekanan masyarakat yang efektif di benteng tidak lagi efektif di sini. Ini adalah tanah terlantar, bukan benteng. Di masa lalu, mereka percaya bahwa selama mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka, dan selama mereka berani ribut-ribut, mereka pasti bisa mendapatkan segalanya dengan cara mereka. Mereka percaya bahwa selama mereka memiliki landasan moral yang tinggi, orang lain harus menyerah kepada mereka. Tapi bukan itu yang terjadi di hutan belantara. Dan Ren Xiaosu telah melepaskan tembakan untuk membuat mereka belajar. Sekarang semua orang sudah bangun. Ren Xiaosu memutuskan untuk memakan kelinci dan memanggangnya agar semua orang memiliki rasa daging. Beberapa waktu lalu, Xiao Yu mendapati bahwa daging yang dijual di benteng sangat mahal setelah pertama kali tiba di sana. Bahkan daging tiruan, satu, juga sangat mahal. Jadi mereka akhirnya memiliki lebih sedikit daging untuk dimakan daripada sebelumnya ketika tinggal di benteng. Karena Ren Xiaosu tahu cara berburu, ia menangkap lebih banyak hewan liar di hutan belantara untuk menebus kekurangan daging dalam makanan mereka. Pada tahun-tahun sebelumnya, target berburu Ren Xiaosu dibatasi oleh kebugaran fisik dan keterampilannya bahkan jika dia tahu cara berburu. Tapi sekarang, dia tidak lagi dibatasi hanya berburu burung gereja. Saat daging berlemak dari kelinci gemuk dipanggang di atas api, Ren Xiaosu mengeluarkan madu dari ruang penyimpanannya. Dia membuat beberapa pemotongan pada kelinci dan mengoleskan madu padanya. Dengan sangat cepat, lemak dari daging mulai menetes sedikit demi sedikit ke api unggun. Pemandangan ini membuat para siswa di sisi lain mengeluarkan air liur. Tetapi karena Ren Xiaosu tidak mengatakan mereka bisa memakannya, mereka hanya bisa menonton dengan tenang saat kelinci memasak. Selama pelarian mereka, Jiang Wu terus-menerus mengingatkan mereka bahwa mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk segalanya dan tidak bergantung pada orang lain untuk bantuan. Tiba-tiba, Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, "Kalian semua bisa datang dan mengambilnya juga." Para siswa melihat ke arah Jiang Wu dengan antisipasi. "Guru, bisakah kita?" Jiang Wu tersenyum dan mengangguk. "Silakan. Tapi ingat untuk berterima kasih." Dengan hanya beberapa daging panggang, Ren Xiaosu berhasil mendapatkan lebih dari 40 tanda terima kasih tanpa banyak usaha. Beberapa siswa bahkan mengucapkan terima kasih beberapa kali dalam satu tarikan napas dan selalu tulus setiap kali mereka mengatakannya. Ren Xiaosu berpikir para siswa yang berpendidikan ini terlalu sopan. Hahaha. Makan. Makan. Sekelompok siswa mengepung api unggun dengan penuh harap. Ren Xiaosu melihat mereka memegang lutut ketika mereka duduk di samping dan menelan ludah. Ketika dia melihat daging di permukaannya menjadi kecoklatan, dia memotong sepotong kecil untuk dibagikan semua orang. Namun, semua siswa menunjukkan kerendahan hati satu sama lain dan hanya memotong sepotong kecil dari bagian bersama untuk diri mereka sendiri sebelum menyerahkannya kepada orang berikutnya. Ren Xiaosu merasa Jiang Wu benar-benar mengajar mereka dengan baik. Aroma daging melayang ke arah para pelarian ketika angin bertiup. Para pelarian hanya bisa duduk di sana dalam keadaan linglung di salju dan mencium aroma tetapi tidak memakan daging. Tidak pernah mereka memikirkan bagaimana jika mereka semua bekerja bersama. Mereka dapat dengan mudah menangkap beberapa kambing liar, burung liar, atau bebek liar dengan jumlah orang yang mereka miliki. Makhluk-makhluk di hutan belantara ini telah berlipat ganda menjadi banyak sekali tanpa campur tangan manusia. Tetapi pikiran untuk mendapatkan sesuatu untuk diri mereka sendiri melalui usaha mereka sendiri tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Salah satu siswa Jiang Wu tiba-tiba bertanya pada Ren Xiaosu sambil makan, "Bisakah kamu mengajari kami cara berburu? Atau bagaimana cara menggunakan pistol? Kami juga ingin mengandalkan diri kami sendiri untuk menemukan makanan sehingga kami dapat melindungi guru kami di masa depan." Petik 2. 1. Steak yang direstrukturisasi adalah istilah umum untuk menggambarkan kelas steak daging sapi tiruan yang dibuat dari potongan-potongan kecil daging sapi yang disatukan oleh agen pengikat. Bab 200 itu bukan salahku. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum. Guru Anda hanya ingin kalian semua belajar keras sehingga Anda bisa bekerja dalam penelitian atau bidang serupa di masa depan. Bukankah itu lebih baik? Petik 2. Seorang siswa berkata, "Tapi kita tidak bisa selalu bergantung pada orang lain." Ren Xiaosu melirik Jiang Wu.
Baiklah, aku akan mengajar kalian besok. Terima kasih, kata para siswa dengan sungguh-sungguh. Dengan gelombang ucapan terima kasih ini, dia menerima token terima kasih 20 ganjil lainnya. Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa keputusannya untuk membawa para siswa ini adalah salah satu keputusan paling bijaksana yang pernah dibuatnya. Sementara itu, seseorang di antara pelarian bertanya dengan suara lembut, "Mengapa kita tidak pergi dan meminta maaf kepada mereka? Bagaimana itu bisa membantu?" Seseorang bertanya-tanya. Seorang wanita parubaya berkata, "Jika begitu banyak dari kita yang meminta maaf kepadanya, apalagi yang bisa dia minta?" Tetapi pada akhirnya, masih tidak ada yang berani mengatakan apapun kepada Ren Xiaosu dan teman-temannya. Mereka bahkan tidak berani meminta maaf. Namun, pelarian lain yang tidak terlibat dalam upaya untuk mengambil kelinci untuk mereka sendiri juga menjaga jarak dari kelompok yang melakukannya. Mereka khawatir akan berakhir menjadi kerusakan tambahan jika orang-orang itu dihukum kemudian. Tetapi hanya sebagian kecil dari pelarian yang tidak terlibat, dan mereka mungkin hanya merupakan 20% dari seluruh kelompok. Pada saat itu, mereka mempertahankan rasionalitas mereka dan menempel pada moral mereka. Ternyata, mereka benar. Meskipun Ren Xiaosu telah membunuh para pelaku, dia masih sedikit marah tentang insiden itu. Di tengah malam, dia masih memikirkan apakah dia harus membuka beberapa pintu bayangan dan menjatuhkan bola salju di atas api unggun yang melarikan diri untuk memadamkannya. Namun, orang yang nilai-nilai dasarnya diguncang paling sebenarnya bukan Jiang Wu dan murid-muridnya, tetapi Chen Wudi. Sementara membagi daging, Chen Wudi terus memegang tongkat kecil saat dia duduk di tepi api unggun. Ketika Ren Xiaosu memberinya daging, dia bertanya, "Ada apa?" Chen Wudi berpikir sebentar dan berkata, "Kelompok orang itu merasa seperti awan kegelapan mencoba melahapku." Istana yang ditunggu-tunggu akhirnya berbicara pada saat ini. "Quest, bantu Chen Wudi menstabilkan kondisi mentalnya. Bahkan jika istana tidak mengatakan apa-apa, Ren Xiaosu masih akan melakukannya." Namun, istana mungkin juga mengenali kondisi pikiran Chen Wudi saat ini dan tidak ingin dia dikalahkan oleh kenyataan. Oleh karena itu, ia menugaskan Ren Xiaosu untuk membantunya. Tapi bukankah ada yang salah dengan cara istana mengucapkan kata-katanya? Dengan menstabilkan kondisi mentalnya, apakah itu berarti ia tidak ingin Chen Wudi menjadi lebih baik? Ren Xiaosu berpikir lama sebelum mengatakan, manusia selalu diserang oleh kenyataan dan keburukan spesies mereka sendiri. Setiap orang perlahan akan mulai berpikir bahwa semuanya tidak ada artinya. Ketika itu terjadi, mereka mencoba mencari cahaya dalam gelap. Petik 2. Chen Wudi agak bingung. "Tuan, apa yang salah dengan dunia ini?" Kali ini, Ren Xiaosu berkata dengan nada serius. "Tetapi, Wudi, cobalah untuk memikirkannya secara berbeda. Jika Anda terus-menerus merasa bahwa Anda dilahap kegelapan, bukankah itu berarti Anda adalah cahaya itu?" Petik 2. Mata Chen Wudi berbinar. "Apakah itu benar, Tuan?" "Iya, quest selesai. Diberi kekuatan 1.0. Petik 2. Saat ini, atribut fisik Ren Xiaosu mencapai 9,5 kekuatan dan 6,1 keluasan. Dia masih belum bisa secara akurat mengukur seberapa kuat pukulannya. Tetapi itu menjadi kekuatan yang bahkan lebih mengerikan ketika mereka diperkuat melalui klon bayangannya. Namun, Ren Xiaosu tidak ingin mendapatkan kekuatan lebih lanjut sekarang. Dia lebih suka memiliki beberapa gulungan duplikasi keterampilan dasar sehingga dia bisa belajar bersepeda orang lain. Ketika langit berubah cerah, kelompok Ren Xiaosu dengan cepat berkemas dan bersiap untuk berangkat. Mereka mengikuti sekelompok besar pelarian karena mereka takut pada serigala. Tetapi sekarang setelah Ren Xiaosu menyadari bahwa serigala tidak akan menyerang mereka, dia memutuskan untuk mempercepat perjalanan mereka. Semakin awal mereka dapat menemukan pemukiman manusia baru, semakin mudah bagi mereka untuk menentukan arah Stronghold 88 dan menyesuaikan rute mereka. Ren Xiaosu belum bermaksud memasuki benteng baru. Dia hanya ingin menanyakan arah di kota di luar benteng sehingga mereka dapat menghindari konflik dengan otoritas benteng. Lagi pula, ada beberapa makhluk supernatural yang terlalu banyak dalam kelompok mereka.
Jadi tidak dapat dihindari bahwa pengawas benteng akan menganggap mereka sebagai musuh. Hanya mereka yang makan daging untuk makanan mereka dan memiliki selimut untuk menutupi diri mereka dengan melarikan diri sejauh ini. Para pelarian lainnya sama sekali tidak memiliki kenyamanan seperti itu. Beberapa pelarian bahkan terpaksa makan es untuk memuaskan dahaga mereka. Di pagi hari, sebagian kecil wajah para pelarian memerah dan suhu mereka naik. Dalam kondisi mereka saat ini, kemungkinan besar mereka tidak akan bangun lagi. Ren Xiaosu tahu bahwa bahkan salju yang tampak paling bersih di hutan belantara harus direbus setidaknya 15 menit sebelum aman untuk diminum. Bakteri adalah salah satu hal paling mematikan di hutan belantara. Hanya karena mereka tidak dapat dilihat, beberapa orang akan mengabaikan keberadaan mereka. Seorang pria yang wajahnya memerah berdiri di depan kelompok Ren Xiaosu dan menghalangi mereka pergi. Dia memohon, karena Anda semua sangat siap. Anda pasti membawa beberapa obat seperti antibiotik atau apa, kan? Tolong, beri saya beberapa. Kalau tidak, aku pasti tidak akan bertahan lama. Petik 2. Ren Xiaosu memandang Yan Liuyuan. Lalu Yan Liuyuan berkata, dia adalah salah satu pembuat onar. Dengan itu, Ren Xiaosu mengabaikan pria itu dan meninggalkannya memohon di belakang mereka. Pria itu menyadari Jiang Wu akan lebih ramah. Jadi dia menoleh padanya dan memohon bantuan. Namun, Jiang Wu bukan lagi guru yang muda dan naif. Dia berkata kepada murid-muridnya, ayo cepat dan mengimbangi kelompok. Ingat orang ini, dia mencoba merampok barang-barang kami kemarin. Petik 2. Sepanjang jalan, Ren Xiaosu mengajarkan beberapa teknik bertahan hidup di hutan belantara kepada anggota kelompok lainnya. Dia berkata dengan suara nyaring, saat ini bukan musim memanen buah liar. Tetapi ketika Anda bertemu dengan mereka, ingatlah bahwa 90% dari buah beri ungu, biru, dan hitam dapat dimakan, sementara 50% dari buah beri merah, hijau, dan kuning dapat dimakan. Jadi, jika Anda sangat lapar, lebih baik mencari beri ungu, biru, dan hitam untuk dimakan terlebih dahulu. Ketika para siswa mengendarai sepeda, mereka merasa bahwa meskipun pemuda ini sedang diangkut di belakang sepeda, punggungnya menjadi lebih besar dari kehidupan. Seorang anak kecil di antara para pelarian berteriak kepada seorang wanita tua di sebelahnya. Nenek, aku juga ingin naik sepeda. Dapatkan sepeda untuk saya. Petik 2. Neneknya, yang masih menyuruh orang-orang berkeliling, bingung dengan permintaan cucunya. Cucunya melepaskan tangannya dan mulai menangis. Kamu bukan nenek yang baik. Saya ingin ibu dan ayah saya. Petik 2. Ketika pelarian lainnya berjalan melewati mereka, tidak ada yang peduli tentang apa yang terjadi. Tidak ada yang punya simpati untuk mereka juga tidak akan menawarkan bantuan. Di sepanjang perbatasan di salju tebal, Su Xianchu perlahan-lahan maju melawan badai salju dengan kuali hitam mengambang di depannya. Salju itu begitu dalam sehingga sudah naik ke pinggangnya. Jika bukan karena klon bayangannya membawanya, dia mungkin tidak akan berjalan lebih jauh. Tiba-tiba, selusin orang aneh yang disamarkan dengan kain putih bangkit dari salju. Sambil mengarahkan senjata mereka ke kuali hitam besar, salah satu dari mereka berteriak ke angin. Kami Brigade Tempur Ketiga dari Benteng 178. Sebutkan nama dan tujuan Anda. Petik 2. Ketika Su Xianchu mendengar kata-kata Benteng 178, dia tidak bisa lebih senang. Dia berteriak, saya Su Xianchu dari Stronghold 113. Saya punya surat rekomendasi dari Zhang Jinglin. Petik 2. Para prajurit tertegun ketika mereka mendengar nama Zhang Jinglin. Ketika mereka dengan hati-hati mendekati Su Xianchu, salah satu dari mereka pergi untuk mengambil surat darinya sementara yang lain menunggu instruksi lebih lanjut. Senjata mereka masih diarahkan ke sosok Su Xianchu. Hanya saja kuali hitam dan klon bayangan terasa sedikit aneh bagi mereka. Saudaraku, kau makhluk supernatural, kan? Mengapa Anda memiliki dua jenis kekuatan super? Petik 2. Para prajurit dari pos pengamatan yang terkubur di bawah salju tampaknya sangat memahami makhluk gaib. Su Xianchu terpana dengan pertanyaan itu. Aku juga tidak yakin, tapi bisakah aku memiliki dua kekuatan super? Petik 2. Orang yang menanyainya membaca surat itu dan berkata kepada orang di sebelahnya.
Ini benar-benar tulisan tangan Komandan Zhang. Kode rahasia dalam surat itu juga benar. Petik 2. Semua orang mengangguk. Saudaraku, ikut dengan kami. Mereka kemudian membawanya ke Stronghold 178 di kejauhan. Saat ini, dinding Stronghold 178 berwarna putih. Itu tampak seperti itu terbungkus dalam dinding es padat, memberikan rasa kebobrokan yang usang waktu. Tapi itu tetap terlihat sangat luar biasa. Ketika mereka berjalan melawan badai salju, seseorang bertanya, "Saudaraku, apakah Anda berasal dari Stronghold 113? Tempat itu sangat jauh." Petik 2. Su Xianchu berteriak ke angin. "Aku keluar dari Stronghold 113 dan pergi ke Stronghold 112. Kemudian aku terpaksa pergi ke Stronghold 109 sebelum akhirnya menuju ke sini." Orang di sebelahnya tertegun. "Saudaraku, benteng-benteng yang telah kamu kunjungi semuanya sudah pergi sekarang." Semua orang di sekitar Su Xianchu berhenti di jalurnya. Sepertinya mereka serius mempertimbangkan apakah mereka masih harus membawanya ke Stronghold 178. Su Xianchu ragu-ragu untuk sesaat sebelum berkata, "Itu bukan salahku." Pikiran pencipta, pembaca yang budiman. Mengenai gerbang timur, barat hal-hal yang mempengaruhi ke arah mana eksperimen akan menyerang. Stronghold 113 berada di timur laut Stronghold 109. Eksperimen menyerang dari gerbang timur. Keluarga Ren Xiaosu pindah dari timur ke barat benteng. Li Sentan mendatangkan malapetaka di distrik barat. Arah yang salah telah diperbaiki.